hak cipta seringkali menjadi pertanda bahwa channel itu tidak bakalan termonetisasi. Jangan salah tanggap dulu teman-teman. Saya memiliki channel namanya Edukasi Viral Bugis ini, dan itu lolos monetisasi dengan satu konten terkena hak cipta, dan itu pun langsung dari backsoundnya yang memang langsung lisensinya kena, bukan berbagi lagi tapi langsung memang keterangan merah seperti itu, tapi itu lolos monetisasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika konten kita terkena hak cipta, utamanya musik, itu jangan langsung mengambil tindakan menghapus. Jangan panik dan jangan langsung mengambil tindakan menghapus. Mengapa? Karena selama ini yang saya pelajari bahwa khususnya konten musik, audio, ceramah, dan lain-lain, itu ada dua istilah hak cipta. Yang pertama, hak cipta tidak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali karena mungkin dicekal oleh penerbit atau pencipta musik. Terus yang kedua, hak cipta bisa berbagi pendapatan. Ya, mungkin saja karena penerbit atau pihak pencipta melisensikan dan ingin mendapatkan penghasilan juga dengan cara berbagi penghasilan. Nah, yang kedua lisensi itu salah satunya kita bisa manfaatkan sebagaimana yang pernah saya bahas di video sebelumnya terkait tentang hak cipta ini. Jadi pada dasarnya hak cipta berbagi di sini teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari itu ya. Jadi saat ini saya juga sedang berkolaborasi dengan teman-teman di langganan menciptakan suatu channel, di mana channel karaoke dengan musik official yang isinya sudah diotak-atik dan kemudian menjadi konten berbagi. Kalau berbicara tadi berbagi pendapatan, ini sebenarnya ranahnya ke cover ya, artinya ada kecocokan melodi. Mengapa harus cover? Ini kata YouTube ya. Di sini YouTube sudah menjelaskan bahwa memonetisasi konten cover kalian dengan catatan penghasilan nanti dibagi pro rata. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa monet yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan seorang kreator membuat suatu konten meskipun terkena hak cipta namun bisa berbagi penghasilan di dalamnya, atau bisa dikatakan bisa mendapatkan penghasilan dari konten tersebut. Saya pikirnya kreator seperti ini merupakan kreator yang kritis, artinya bisa memanfaatkan situasi meskipun terkena hak cipta. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya kita mengetahui konten yang kita upload itu masuk dalam kategori hak cipta tidak bisa mendapatkan penghasilan atau hak cipta berbagi. Nah, tentu ketika teman-teman menjumpai hak cipta setelah mengupload video, teman-teman akan mendapatkan email dari YouTube. Nah, email inilah yang akan saya sharing kepada teman-teman berdasarkan hasil hasil pengumpulan screenshot yang telah saya kumpul dan saya lihat-lihat. Ternyata saya menemukan suatu hal yang baru teman-teman. Jadi ada dua perbedaan email ternyata. Nah, untuk kategori konten musik yang terkena hak cipta dan tidak bisa mendapatkan penghasilan, isi screenshot emailnya akan seperti ini teman-teman. Biasanya ketika menjumpai email seperti ini, biasanya konten hak cipta ikonnya seperti ini di channel teman-teman. Nah, tentu ketika teman-teman menjumpai ini, teman-teman sebenarnya boleh melakukan tindakan sigap dengan cara mungkin menghapus atau mendownload kontennya dulu ini, artinya sebagai arsip supaya tidak sakit hati ketika terkena hak cipta dan dihapus begitu saja. Artinya memang konten ini tidak bisa digunakan sebagai ajuan monetisasi dan tidak bisa sama sekali mendapatkan penghasilan ketika sudah monetisasi karena sudah dicekal oleh penerbit ya. Terus screenshot email yang kedua, teman-teman lihat seperti ini. Nah, ini merupakan konten yang sama ya. Saya katakan ini konten yang sama tadi, namun setelah saya otak-atik ternyata bisa berubah. Nah, isi email ini mengatakan bahwa bisa berbagi penghasilan. Biasanya teman-teman akan menjumpai lambang hak ciptanya seperti ini. Ini adalah konten berbagi ya. Seringkali saya bahas di video saya. Nah, dengan ikon hak cipta ini, teman-teman sudah memiliki landasan bahwa channel ini, bahwa konten ini bisa digunakan sebagai ajuan monetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dengan cara berbagi pendapatan. Sehingga dengan mengetahui klaim hak cipta yang sebagaimana saya jelaskan tadi, teman-teman bisa menentukan langkah apa yang dilakukan untuk selanjutnya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing lagi, tidak perlu kaget-kagetan lagi bahwa channel saya akan ditolak monetisasi atau tidak. Teman-teman juga bisa melakukan penilaian mandiri terhadap kontennya. Artinya bisa menilai bahwa oh ini sebenarnya konten yang layak untuk ajuan monetisasi. Ini sebenarnya konten yang tidak bisa sama sekali untuk ajuan monetisasi.
Semoga bermanfaat. Jika memang ada pertanyaan, langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekedar informasi bahwa saya masih membuka langganan di channel saya. Teman-teman bisa tergabung dengan cara klik gabung di samping subscribe channel saya. Teman-teman di sini akan mendapatkan fasilitas, pokoknya banyak deh. Silahkan gabung saja ketika teman-teman penasaran. Sekian.